Mereka pernah berkata, bangkit itu tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Salah, coba lagi. Gagal, bangkit kembali. Bangkit itu mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Oleh karena itu, kami akan mencuri perhatian panggung ini dengan sebuah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Di bawah bimbingan Bapak Nur Rahmat Saparudin, izinkan saya memperkenalkan 3 inovator muda Yang berpikir ke depan. Selangkah lebih maju. untuk Indonesia Jaya. Saya Charles Turawan. Saya Adinda Fatimah Azhara. Dan saya, Wayan Diego Setiawan. Tahukah Anda, alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian akan menurunkan jumlah diversitas vegetasi, terutama lahan pertanian. Kementerian Pertanian, Kementan, mewaspadai pandemi COVID-19 berdampak pada ketersediaan pangan. Pasalnya, baru-baru ini Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia menyatakan pandemi COVID-19 bisa berdampak pada kelangkaan pangan. Masalahnya, selain pandemi, ancaman krisis pangan itu juga hadir dari alih fungsi lahan yang terus terjadi, di mana data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional menyatakan lahan pertanian terus berkurang sampai dengan 280.007 hektar dalam periode 2013 sampai dengan 2019. Salah satu contoh dari hutan produksi yang terancam terkena dampak alih fungsi lahan adalah hutan Desa Betung. Terhitung, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2020, pembukaan lahan di Desa Betung marak dilakukan dengan cara pembakaran secara besar-besaran sehingga menimbulkan pencemaran udara yang parah. Krisis air terjadi di daerah kebakaran hutan, mematikan pepohonan lebih dari 80%, dan kebakaran yang berulang akan merusak sifat alami tanah sehingga semakin tidak subur untuk lahan budidaya. Alih guna lahan terjadi karena minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi hutan. Dari dampak tersebut, membutuhkan solusi inovatif sebagai upaya pencegahan melalui ambali-bali yang berbasis sistem agroforestry. Dengan demikian, untuk lebih lanjut, penulis merumuskan judul Analisis Pengaruh Konsep Ambali-Bali berbasis Sistem Agroforestry terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan lokal suku Komering di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana deskripsi konsep Ambali-Bali sebagai solusi krisis pangan pada masa pandemi COVID-19 melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan atau HKM lokal suku Komering di Desa Betung. Yang kedua, bagaimana pengaruh kegiatan Ambali-Bali sebagai pencegahan alih fungsi lahan berbasis agroforestry pada masa pandemi COVID-19 di Desa Betung. Tujuan masalah pada penelitian ini adalah: pertama, untuk mendeskripsikan konsep Ambali-Bali sebagai solusi krisis pangan pada masa pandemi COVID-19 melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan lokal suku Komering Desa Betung. Kedua, untuk mengetahui pengaruh kegiatan Ambali-Bali sebagai pencegahan alih fungsi lahan berbasis agroforestry pada masa pandemi COVID-19 di Desa Betung. Metode pelaksanaan, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian terletak di Desa Betung, Kecamatan Semedaya Barat, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan dari Juni 2020 hingga Oktober 2020. Teknik pengumpulan data. Secara umum, teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi pustaka atau library research dan penelusuran informasi digital dengan sasaran tujuan antara lain studi literatur. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau mixed method. Berikut adalah pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar. Pertama, membersihkan lahan yang akan dibuka. Kedua, mengumpulkan dan cacah daun-daun, kayu, dan ranting untuk pengomposan. Ketiga, persiapkan lubang berukuran 1 meter untuk digunakan sebagai area pengomposan. Keempat, larutkan 0,5 liter dekomposer ke dalam 20-25 liter air. Kelima, tambahkan bahan-bahan kompos lapis demi lapis dengan ketebalan 10-15 cm dalam lubang pengomposan. Keenam, tambahkan larutan dekomposer. Ketujuh, tutup lubang dengan karung atau terpal untuk mencegah penguapan dan air hujan masuk. Kedelapan, balik tumpukan kompos seminggu sekali dan tambahkan air serta larutan dekomposer. Kesembilan, tutup kembali dengan karung. Kesepuluh, kompos akan matang dalam waktu minimal 1 bulan. Hasil dari pembahasan, kondisi demografi Kecamatan Semedaya Barat memiliki
memiliki jumlah penduduk yaitu 20.338 jiwa dengan kepadatan 51 jiwa per kilometer persegi yang tersebar di 12 desa, salah satunya adalah Desa Betung. Berikut tabel keragaman suku bangsa di Desa Betung, Kecamatan Semendai Barat, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil kuesioner persepsi masyarakat terhadap pengaruh kegiatan Ambali Bali sebagai pencegahan alih fungsi lahan berbasis agroforestry pada masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Masyarakat Desa Betung setuju dengan pernyataan konsep Ambali Bali berbasis sistem agroforestry terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan atau HKM lokal suku Komering di Desa Betung. Bagi masyarakat non-Komering merupakan teknologi yang tepat guna serta tidak merugikan bagi mereka. Konsep Ambali Bali berbasis sistem agroforestry terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan lokal suku Komering di Desa Betung dapat menyelamatkan alam tanpa mengubah kebudayaan asli adat Ambali Bali. Dengan demikian, responden yang memiliki persepsi tinggi terhadap keberadaan hutan kemasyarakatan merupakan responden yang merasa secara langsung maupun tidak langsung manfaat hutan kemasyarakatan. Masyarakat yang mengerti serta mengetahui fungsi dan tujuan dari hutan kemasyarakatan. Masyarakat Desa Betung setuju dengan pernyataan konsep Ambali Bali berbasis sistem agroforestry terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan HKM lokal suku Komering. Manfaat penting dari Ambali Bali berbasis sistem agroforestry adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menimbulkan polusi asap. Yang kedua, menurunkan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, memperbaiki BO dan air tanah. Yang keempat, menguntungkan ekonomi dan ekologi. Yang kelima, mengantisipasi kekeringan. Dan yang keenam adalah pemulihan kualitas lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar di masa pandemi COVID-19 ini. Ancaman krisis pangan itu juga hadir dari alih fungsi lahan yang terus-menerus. Yang kedua, proses pelaksanaan adat Ambali Bali dalam usaha mengolah alam melalui metode PLTB berbasis agroforestry melalui dua tahapan. Pertama, pada saat membuka lahan menggunakan metode PLTB. Yang kedua, berbasis agroforestry, yaitu penanaman tumbuhan talas pada sela-sela pohon produksi, yaitu karet, yang bertujuan untuk menahan dan mencegah terjadinya erosi. Dengan keberhasilan dua hal tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan krisis pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, data yang didapat dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat Desa Betung sama sekali tidak mengalami konflik terhadap pelaksanaan Ambali Bali melalui metode PLTB yang berbasis agroforestry, yang artinya masyarakat tersebut bisa menerima teknologi tersebut, sehingga wujud dari korelasi antara adat Ambali Bali melalui metode PLTB yang berbasis agroforestry berhasil mengubah pola pikir masyarakat setempat yang dapat menyelamatkan alam